Halo semuanya, perkenalkan nama saya Januari Yang Manu dengan NPM 34240034 dan teman saya Daniela Desensia Beren dengan NPM 34240051 dan saya Anastasia Petrusari dengan NPM 34240047 dan saya Maria Desensia dengan di sini kami akan membahas materi tentang bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah dalam pembelajaran matematika. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah dalam pembelajaran matematika. Perlu kita ketahui, bahasa dan matematika merupakan dua ilmu yang berbeda. Matematika merupakan ilmu pasti yang menghubungkan dengan perhitungan dan penalaran yang logis. Sedangkan bahasa adalah ilmu yang berfungsi untuk penyampaian ide, gagasan, pikiran, dan pendapatan kepada orang lain. Bahasa Indonesia sangat penting sebagai alat komunikasi ilmiah dalam pembelajaran matematika karena kemungkinan komunikasi yang efektif, pemahaman konsep, dan penulisan yang jelas. Tujuan bahasa Indonesia dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pemahaman konsep. Bahasa Indonesia membantu siswa memahami konsep matematika abstrak dan menerapkannya dalam masalah nyata. Yang kedua, komunikasi. Bahasa Indonesia memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas serta menyampaikan ide dan solusi mereka. Yang ketiga, penulisan dan justifikasi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar membantu siswa untuk menuliskan jawaban dan justifikasi dengan jelas dan terstruktur. Dan yang keempat, pemecahan masalah. Bahasa yang tepat dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah matematika yang tidak dapat diselesaikan dengan garis bilangan. Yang kelima, pengembangan keterampilan berpikir. Pembelajaran matematika yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sistematis, dan kreatif. Ada beberapa tahapan dalam perkembangan pemahaman bahasa matematika pada siswa, yaitu yang pertama, tahap konkret. Pada tahap ini, siswa cenderung memahami matematika melalui manipulasi objek yang konkret dan representasi visual, dan pemahaman dasar seperti konsep-konsep angka, aritmatika, dan geometri. Yang kedua, tahap representasi. Pada tahap ini, siswa mulai mengembangkan pemahaman dalam matematika simbolik. Mereka belajar menggunakan simbol-simbol matematika untuk mewakili masalah dan solusi dengan cara yang lebih abstrak. Siswa juga mulai mengembangkan pemahaman tentang pembuktian matematis dan penalaran yang formal. Yang ketiga, tahapan penerapan. Di tahap ini, siswa mulai menerapkan konsep matematika dalam konteks yang lebih praktis. Matematika dapat dikaitkan dengan berbagai bidang. Ini mencakup memecahkan masalah nyata dan kemampuan menggunakan alat matematika dan analisis data untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Contoh konkret bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, menjelaskan definisi. Integral adalah suatu proses yang berlawanan dengan diferensial yang digunakan untuk mencari luas daerah di bawah kurva atau volume benda putar. Yang kedua, menjelaskan metode substitusi. Pada metode substitusi, kita mengganti variabel dalam integral menjadi lebih mudah diselesaikan. Dan yang ketiga, menjelaskan contoh soal. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bahasa guru dan siswa. Guru harus mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baku dan tepat dalam menjelaskan konsep matematika yang abstrak. Siswa juga perlu memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik untuk memahami istilah, instruksi, dan soal matematika. Yang kedua, ketersediaan kosakata matematika dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, beberapa istilah matematika belum memiliki padanan yang kuat atau lazim dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, seringkali digunakan istilah asing seperti limit, integral, derivatif yang
dapat mengaburkan pemahaman jika tidak dijelaskan dengan tepat. Yang ketiga, kebiasaan penggunaan bahasa Inggris dan literatur matematika. Yang pertama, buku, jurnal, dan sumber belajar matematika banyak ditulis dalam bahasa Inggris sehingga guru dan siswa mungkin lebih terbiasa dengan istilah asing. Yang keempat, kejelasan dan ketepatan istilah. Yang pertama, bahasa Indonesia harus mampu menyampaikan ide matematika secara logis, tepat, dan tidak ambigu. Yang kedua, struktur kalimat yang panjang atau kurang tepat bisa menguburkan makna. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. I know I hurt sometimes, but